Para sahabat sekalian, saat ini saya bersama Mas Didit Parlambang, seorang diplomat di KBRI Santiago, Chili. Mas Didit, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Pak Am. Gimana kabar? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah bisa gabung ya di kanal saya untuk bincang-bincang mengenai kehidupan di Santiago, Chili. Sudah berapa lama Mas Didit di sana, di Santiago? Kurang lebih 2 tahun Pak, 2 tahun sebulan lah. Oh, sudah 2 tahun ya? Atau baru Iya, 2 tahun? Ya, ya. Bagaimana sudah dua Mas tahun. Santiago, kota Santiago ini menjelaskan kota yang membedakan dengan kota-kota lain dari pengalaman eh, ya Mas Didit beberapa kota ya di beberapa negara. Hmm. Ya, Pak Am. Santiago ini kan kotanya jauh dari Indonesia ya Pak. Ya, Jadi ya. apa namanya? Ya, mereka ini kan dulu dijajah sama Spanyol. Mhm. Kemudian peninggalan-peninggalan Eropa tentunya Pak banyak sekali di sini. Memang Santiago, negara Chili lah pada umumnya itu Ya, terdiri dari beberapa ras-ras dari Eropa, Pak, seperti ya. Jerman, ada Mhm. Inggris, ada Kroasia, Itali, Perancis, Mhm. Palestina, Yahudi pun ada di sini, Yunani, Oke. Belanda, Swiss. Jadi itu akan tergambar dari ininya, Pak, dari profil orang-orangnya ya. Jadi kalau Mhm. orang Mhm. Indonesia itu kulitnya seperti kita sawo matang ya, Pak. Kalau mereka Ya, tuh ya keturunan Eropa lah, pada umumnya putih-putih. Cuma oke. bukan seperti Eropa yang saya pernah kunjungi gitu loh, Pak ya. Mhm. Mhm. Jadi mereka lebih ganteng, lebih cantik lah Mhm. dibandingin Eropa. Kalau Oke. menurut saya, Pak. Terus Oke. rata-rata ya mereka ini di sini apa namanya karena pendatang gitu Pak ya, karena dulunya Mhm. adalah orang-orang Eropa, jadi usaha-usaha yang di Eropa itu yang mereka kembangkan juga di sini seperti pertaniannya pun, terus Oke. kemudian pembentukan infrastrukturnya mereka itu memang Mhm. mirip Eropa Pak. Oh, oke. Baik, baik. Tapi tadi seperti layaknya atau seperti gambaran masyarakat Latin Amerika ya, ada nuansa Ya. campuran, jadi kelihatan lebih cantik gitu ya, Pak Didit, Mas Didit. Iya Pak, kalau saya banding-bandingin sama di Eropa nih Pak ya, waktu saya di Jerman itu ya mereka lebih cantik, lebih Iya, ganteng gitu Pak lebih ya mereka. ganteng ya. Nah, Iya dan postur tubuhnya juga mereka hampir sama kayak orang Eropa, cuma tidak setinggi orang Eropa lah. iya, iya. Eh, Tidak setinggi orang-orang Eropa ya. Betul. Mm-mm. Itu kalau karakteristik sosialnya ya, bagaimana mereka Mm-mm. em, menerima masyarakat luar ya di kota mereka di Santiago ya. Seberapa terbuka sih masyarakat Santiago ini, Mas? Oh, mereka sangat terbuka, Pak. Sangat Mhm, terbuka dengan peradaban ya. Maksudnya mereka menerima saja orang dari luar gitu, Pak. mhm, Terus mhm. adaptasi terhadap, artinya mereka most welcome lah kepada orang-orang luar Mhm. di sini. Jadi Oke. kalau kalaupun ada orang asing mereka tidak heran ya karena mereka sendiri Mhm, juga mungkin juga dari ini ya leluhur mereka dari bangsa Eropa. Terus mhm. yang kami perhatikan di sini itu sebenarnya ini aja sih Pak yang setelah terjadinya revolusi apa namanya bukan revolusi ya perubahan sosial yang tahun Mhm. 2019 kemarin Ya. di Santiago khususnya Pak Mhm. itu memang agak sedikit rawan mengenai kejahatan seperti Eropa seperti umumnya Amerika Latin. Kalau Oke. saya ngomong-ngomong sama teman-teman dan melihat berita itu memang terjadi perubahan yang sangat drastis di Hmm, apa namanya politik mereka di sini gitu Pak dari hmm. yang tadinya kelihatannya aliran kanan sekarang jadi aliran kiri tengah gitu loh Pak. Oh, Jadi oke. rada-rada sosialis gitu ya, Hmm, cenderung hmm, ya seperti seperti gitu. Terus kemudian untuk kebebasan Pak, kebebasan hmm. individu di sini sangat-sangat sangat-sangat dijaga sama Iya. mereka dan mereka sangat menghargai perbedaan itu Pak. Misalnya apa ya kita tidak heran gitu melihat gaya-gaya dari orang-orang dari pendatang dan mereka Hmm, tidak ikut mencampuri itu mereka hmm. merespek aja gitu misalnya artinya mereka Oke. sangat sangat terbuka sih sebenarnya dengan itu dan sistem ininya mereka Hmm, pemerintahan mereka untuk transportasi, untuk tata letak kota,
dan ruang-ruang apa namanya Right. ruang-ruang publik tuh mereka Mhm. sangat jaga Pak. Banyak sekali Mhm. taman-taman di sini ada Pak. Mereka Mhm. sangat menghargai penghijauan ya Pak. Apalagi kalau Ya. kita ke arah selatan dari Santiago Mhm. Pak, yang masih wilayah Chile itu, wow, Ya. hutannya sangat bagus sekali. Buat Ya. traveler kalau ingin mau lihat hutan hutan Mhm. bagus ya memang di selatan Santiago Oke, tempatnya itu Pak. Selatan Santiago ya. Memang Sangat bagus ya. teman saya bilang itu eh, Santiago itu bisa lebih bersih daripada kota-kota di Eropa katanya ya. Um, dan ya memang ada benarnya ya. Eh, Kebersihannya lebih terjaga ya. Iya, mereka itu kalau saya perhatiin Pak sehari-hari Pak Am itu Ya, seperti petugas di mereka tuh kan seperti kota-kota medianya dan iya. komunal-komunal mereka itu Mhm. semua yang namanya kebersihan tuh mereka jaga Pak. Oke. Seperti apa namanya pengambilan sampah secara Mhm. rutin seperti itu Mhm. mereka sangat-sangat ini perhatikan seperti itu Pak. Dan Mhm. transportasi umum seperti Pak Aam juga merasakan di sini kan Iya, bagus sekali Pak ya kayak kereta bawah tanah mereka itu iya. yang namanya Metro, metro kalau iya. di sini tuh Mhm. sangat-sangat worth it gitu loh Pak. Iya. Dan mereka sudah mempunyai sistem yang keretanya tanpa masinis itu Pak, otomatis Oke. auto itu seperti itulah kurang lebih. Iya, tanpa masinis itu ya, yang metro itu ya. Metro Pak ya, Iya. tanpa masinis itu sudah Hmm. canggih mereka. Katanya mereka tuh dapat dari ini Pak, dari kontraktor dari Perancis. Oh, oke. Ya, Jadi pemerintahan di keretanya sini juga Pak saya lihat itu ya, bukan rel seperti yang kita punya. Terus seperti ada ban ya. iya mereka Saya itu. perhatikan Jadi kan itu. mereka kadang ke bawah, kadang ke atas ya Pak. Nah, oke. Ya. Mas Didit kembali ke masalah keamanan tadi ya, itu seberapa aman sih sebenarnya Santiago buat pendatang, buat pengunjung gitu? Ya ini perlu diketahui ini walaupun Santiago tadi kita bilang cantik, dia ada Ya, banyak peninggalan dari Spanyol, ya. namun terjadi krisis krisis ekonomi yang ada di tetangga-tetangganya Mhm. Chile ini Pak mempengaruhi sehingga Chile keamanannya jadi tidak seperti tahun 2000 sebelum tahun 2019 Pak. Artinya dulu Oke. tuh Chile itu dibilang wah seperti Swissnya apa namanya Amerika Eropa ya. Selatan karena Mhm. bersih, karena teratur, karena Iya. rapi dan orang-orangnya pun sangat ini ya sangat dedicated gitu dalam artian Mhm. maksudnya sangat ya majulah secara ekonomi Ya, di antara teman dari ada negara-negara tetangganya mereka. Nah, setelah iya. krisis 2019 itu ada perubahan banyak banyak pendatang Mhm. datang ke ke Chile, Pak. Ya. Dari Bolivia, dari Peru, dari Venezuela sehingga tingkat keamanan mereka terganggu. Jadi kalau teman-teman yang Hmm. ingin datang ke Santiago harap untuk seperti HP, tas, Mhm. dompet, hati-hati. Mhm. Ya, jadi hati-hatilah yang penting ya, saya kira Ya, Mas ya. Didit ya. Ya perlu Eh, diperhatikan Pak Am, sebagai catatan misalnya kalau kita di subway Pak ya, walaupun mhm. subway-nya enak gitu ya Pak, Mhm. tas itu pada posisi yang depan gitu Pak, biar kita jaga gitu Pak. Oke, Karena banyak sekali kalau kita pakai backpack di belakang sini Pak, itu oke, banyak dicopet Pak. oke. Eh, Jadi ya, biasanya ya. pencopet itu terdiri dari beberapa orang yang Mhm. sudah jago ahli sekali dengan Iya. pencopet. Jadi kita kalau tidak waspada dengan tas kita yang kita jaga itu akan Mhm. hilang. Maupun di Oh, jalan-jalan Pak. Di oke. jalan-jalan biasa kalau Bapak bawa HP begini Pak lagi foto Aha. lagi ini sangat ini Hati-hati sekali ya. Pak, sangat apa namanya? Hmm. Sangat harus dijaga, jangan keluarkan HP di jalan-jalan yang kurang lebih rame atau seperti itu. Itu sangat bahaya. Banyak kejadian Pak. Oke. Oke, eh, tapi memang ini jadi isu di banyak kota ya, bahkan di Eropa sekarang keamanannya ekstra hati-hati ya terhadap copet Betul terutama Pak, ya. betul. Em, Tapi Pak Aam saya kasih catatan sedikit, kalau iya, kita berada di selatan Pak, di selatan Santiago seperti di kota-kota kecil yang ada di Chile Pak, iya, itu seperti di Punta Arenas, di mhm, Puerto Montt atau Valdivia yang selatan itu relatif mhm. aman Pak. Oke. Ya, ini di masalah terbesar di kota besarnya aja ya, seperti di Santiago ya. Hanya ya terjadi Santiago dan di sebelah utara sih sebenarnya Pak, sebelah utara itu di namanya daerah Antofagasta itu karena Mhm. daerah tambang itu Pak. Oh, Am, oke. itu juga kalau itu udah perampokan Pak, mobil Hmm, dirampok atau rumah waduh lebih dirampok parah ya. lagi ya.
lebih parah lagi. Mhm, Saya pikir mhm. teman-teman yang ingin berkunjung ke Chile, kalau ke di Santiago di kota besar harus hati-hati dengan Mhm. apa barang bawaan. Terus Oke. kemudian kalau teman-teman mau ke mana wilayah Mhm. selatan tuh gini Pak Am, Ya. itu sangat Eropa sekali Pak. Hmm. Jadi kalau Bapak pernah ke daerah-daerah wilayah Jerman, Prancis itu kan kita lihat kayak Mhm. apa namanya kebun anggur atau Ya, tempat tempat peternakan sapi. Nah, di betul. situ banyak sekali. Jadi memang Oke, karena mirip-mirip di peninggalan-peninggalan. peternakan di Eropa Barat gitu. Betul, betul. Dan Hmm. mereka tuh banyak produksi ini Pak, produksi apa namanya sapi Pak, daging Oh. sapi, daging olahan Hmm. sapi dari selatan Pak, dari wilayah selatan. Oke. Iya, iya. Hmm. Itu kawasan yang lebih dingin ya di selatan itu. Betul Pak, kalau Mhm. sekarang Santiago mungkin udaranya 7 derajat, kalau pagi mungkin mereka Mhm. 5 atau 4. Oh, Atau apalagi oke. di daerah selatan, paling selatan Pak, di daerah Punta Mhm. Arenas Iya. itu kalau summernya itu paling panas itu cuma 17 Pak. Waduh, summer itu 17 ya. Ah. Iya. Oh, oke. Saat ini Iya, apa musimnya di sana, Mas Didit? sekarang sekarang lagi ini Pak mau menuju summer Pak. Mau menuju summer, jadi udah mulai agak-agak hangat ya. Sudah mulai hangat, tapi ini Pak kalau teman-teman juga ke Santiago itu harus antisipasi perubahan yang drastis Pak. Kalau seperti Hmm. sekarang contohnya ya Pak, Mhm. tadi pagi itu sekitar 8 derajat. Tapi Iya. kalau kalau siang Pak bisa 23. Oh, oke. Nah, ini saran saya buat teman-teman yang sedang ada di Santiago untuk minum vitamin C seperti Oke. itu untuk daya tahan tubuh karena Hmm. dia ini Karena apa namanya. perubahannya cepat ya, perubahan Betul Pak, suhu. Hmm. betul. Baik. Maka itu maka itu kata peternak, anggur kan paling bagus untuk wine ini Pak. Perubahan yang jauh ini buat wine bagus sekali. Mereka kan Oke. produksi wine besar sekali nih Pak. Ya, dan mereka memang peminum anggur ya, Pengekspor dan dan peminum. pengekspor ya, penghasil anggur salah satu yang terbesar di Penghasil. dunia ya. Salah satunya betul Pak. Dia Oke. mereka ya saya karena saya nggak minum tapi saya tahu dari cerita teman-teman lebih murah, lebih enak. Oke. Iya, nggak ada itu ya yang tidak beralkoholnya ya, Mas Didit. Ada Pak, mereka sudah Ada. produksi itu Pak, cuma belum Ah, banyak. oke, non-alkoholik Saya coba, wine ya. ya zero zero itu Pak ya zero Mhm, alkohol ya Pak. mhm, Jadi mhm, apa namanya saya pernah coba 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 itu mhm, yang non alkohol mhm, itu ya. mhm. Saya karena nggak tahu yang alkohol ya Pak, jadi saya enak-enak aja gitu. Iya. Baik, ini soal makanan ini bagaimana ya Ah di siap. sana, Mas? Ah makanan Makanan di khasnya apa sih? oh gitu. Mhm. Jadi ini karena mereka banyak penghasil ini ya Pak ya, mereka banyak penghasil eh, daging gitu Pak ya. Jadi Ya. olahan daging sangat banyak di sini. Mhm. Terus kemudian mereka juga penghasil ikan salmon Pak banyak. Ya. Jadi kombinasi antara daging dan ikan itu banyak masakan. Dan Hmm. masakan Chile yang spesifik itu tidak banyak Pak sih. Seperti kayak Oke. empanadas juga ada kan Pak di Mhm. wilayah selatan ya. Maksudnya di Oke. Brasil juga ada, Argentina juga ada. Mhm. Terus kemudian di sini tuh banyak restoran Peru Pak. Sebenarnya banyak dipengaruhi oleh masakan Peru. Oh, oke. Iya. Terus Bapak nanya bagaimana mereka makan gitu Pak dan Iya, masakan iya. restoran apa gitu ya. Makanan Nah, khasnya oke itu baik. apa ya? Mhm. Kalau khasnya itu seperti empanadas sih Pak mereka tuh. Oke. Dan mirip-mirip Eropa Pak Aam. Jadi kalau pagi gitu ya mereka tuh kalau kita di hotel banyak sekali kita ya seperti layaknya Eropa ya Pak kita dikasih Mhm. roti, terus olahan Mhm. susu, olahan Iya. daging yang salami atau yang tipis-tipis seperti itu umum. Mhm. Ya kalau Mhm. kayak gitu kita kangen sama di Indonesia Pak. Kalau kita breakfast di hotel tuh kan Indonesia luar biasa Ya, enaknya nasi goreng ada, lebih bubur beragam ada. kita ya soal Iya makanan ya. lebih beragam. Kalau Iya, mereka iya. tuh olahan susu Pak kayak Eh, yogurt, keju-keju mereka banyak, terus Ya. roti juga model roti-roti Eropa. Jadi Eh, memang orang sini kalau makan pagi kan nggak banyak ya Pak. Iya, Kalau iya, kita kan agak berat ya Pak. Kalau mereka ya betul. sekedar olahan roti. Terus kemudian kalau Mhm. siang di sini banyak apa namanya restoran-restoran yang burger gitu sangat Mhm. banyak di sini Pak. Oke. Jadi Terus kentang, masakan ayam. Italia, ayam ya. Kalau Mhm. ayam mereka olahnya seperti ayam panggang seperti itu aja sih Pak, banyak kan. Oke. Jadi jadi
misalnya kayak Kentucky ya pasti teman-teman juga tahu Kentucky banyak di sini. Terus Mhm. kemudian masakan-masakan khas lokal Santiago yang Iya. seperti ayam panggang itu juga banyak. Mhm. Tapi Mhm. kalau kita lihat varian itu mirip-mirip lah Pak Am. Nggak seperti Iya. kita kan kalau makanan itu kita bumbuin ya ayam Pak segala macam. Kalau Mhm. mereka ya Mhm. biasanya cuma dibakar atau digoreng Iya, tepung udah iya. seperti itu. Ya, Terus seperti mereka akan lazimnya sambil Di Eropa ya. Saya kira makanan itu doang ya. iya Pak, kalau varian makanan jauh sama kita. Mhm. Mereka kadang kan kalau misalnya di Indonesia kan Kentucky itu ada nasi ya Pak. Di Ya, sini ya. nggak ada. Di sini Mhm. roti. Mhm. Iya, Di iya. Kentucky seperti itu. Dan Jadi, menurut teman-teman sih yang senang makan Kentucky, rasanya Kentucky Indonesia sama Kentucky sini beda Pak. Enakan hmm, Indonesia. enakan di sini ya. Lebih crispy karena ada kulit-kulit ayam itu Ah, kan Pak. Kalau di sini ya bener Pak, paham. hmm, Kalau kita beli bahan makanan di sini untuk kita olah ya Pak. Kalau kita ke hmm, pasar, kita beli daging gitu Pak ya, itu hmm. lemak-lemaknya dipotong ini Pak. Kalau buat yang diet bagus ya Pak. Oke, ya buat yang diet bagus ya. Iya, jadi benar-benar sehat di sini lemak-lemaknya dipotong. Padahal kalau kita ngelihatnya kenapa dipotong sama orangnya gitu kan? Ah, Enakan ah. enakan yang biarin aja gitu. Kita mau ngomong bang biarin aja nggak enak gitu kan, ya udah ya kamu ini aja nih. Mereka Wah nggak makan dipilihin ya. jadi Mhm. oh. Terus kalau mengenai kalau teman-teman di sini untuk stay lama di sini kalau kita Iya. beli daging ya Pak Mhm. itu relatif harganya sekitar $10 sekitar $8 US Pak satu 8 dolar kilonya. US ya. Oke, untuk harga kita lumayan juga ya. 8 dolar Ya, US ya. kalau Ah, kita ah. mengolah ya Pak. Iya, iya, iya. Terus harga minuman ringan seperti Coca-Cola gitu kalau Mhm. teman-teman di sini itu sekitar $700 CLP itu Mhm. mungkin sekitar berapa ya 80 sen US dollar gitu. Oke, eh, Mungkin sekitar dua belas hampir ribu satu empat dolar belas lah ya. ribu Mhm. Mhm. Hampir Oke. $1 untuk ini Pak untuk yang 600 cc ya. Kalau 1 literannya lebih murah Pak, mungkin Oke. rupiahnya 20 ribu. Mhm. Mhm. Sama lah dengan air Dan putih ya, minuman air minum. Ukuran besarnya mm, lebih murah ya daripada yang kecil-kecil. betul Pak, yang Mhm. kecil-kecil sekitar 600 CLP ya Pak ya. Mhm. Betul. 600 CLP itu sekitar teman-teman mungkin sekitar 15 ribu, 14 ribu lah ya, 14 ribu, Oke. 13 ribu rupiah. Oh Mhm. iya Pak ini Pak Aan, mungkin kalau Ya. teman-teman naik bus di sini Pak, biaya bus itu sekitar $750 Pak CLP. Oke. Kurang lebih dalam dolar Amerika 80 sen. 80 sen ya. Oke, nggak nyampe 1 dolar ya. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman juga ingin menggunakan transportasi lokal di sini, saya sarankan di Santiago kita beli kartu BIP Pak, namanya Ya. kartu Mhm. Mhm. Itu kartu berlaku itu berapa hari ya kartu BIP itu? selama saldonya masih ada sih Pak. Oh ya, Jadi, itu jadi isi kalau ulang ya. betul isi Ya, ulang. Jadi isi teman-teman ulang. kalau ke sini, misalnya kita saldo kita kosong nih, kartu Iya. BIP kita masih bisa tapping Pak. Ah, ya, Jadi ya, dia ya. minus 700 nanti kalau kita isi nanti akan otomatis akan terisi Oke. gitu. Akan Kemana-mana pakai di aja debit. itu ya. Metro Iya atau sebagai debit. bis ya. Mhm. Ya dan Oke. kualitas busnya bagus sekali, bagus ya Pak. Dia Ya, lebih betul. bagus daripada kita kalau saya bilang kebersihannya Mhm. dan Mhm. waktunya gitu. Iya, iya, betul. Memang kebersihan itu em, impresif ya, mengesankan. Masalah Iya. kebersihannya ya. Betul. Mas, ini terkait saya lihat ada ini juga ya wajah-wajah seperti penduduk asli ya. Itu Hmm. berapa banyak dan mereka itu dari keturunan suku apa ya? Itu kayak Pucul penjual tuh di Pak. kaki lima ya. Saya lihat tuh banyak ibu-ibu setengah baya yang beda. Kalau keturunan Eropa bukan karena kulitnya kayak kita gitu ya. Perawakannya juga agak kecil gitu. Rambut hitam. Oh, itu mereka pendatang Pak, migran tuh dari ini Oh Pak, itu dari mana migran tuh? ya? Dari banyakan migran dari mana? Dari Peru, dari Oke. Bolivia. Mereka Hmm. datang ke situ untuk apa namanya? Untuk ya berjualan. Nah, karena Chile ini apa namanya ekonominya bagus sehingga Hmm. menarik
peminat dari negara-negara sebelah gitu Pak untuk Mhm, mhm. berdagang bertahan hidup di Chile yang menurut Oke, mereka lebih bagus daripada di negara mereka. Jadi ya, memang pemerintah sini Pak karena mungkin apa namanya hak asasi manusia sangat-sangat dijunjung tinggi iya, itu akhirnya jadi masalah keindahan kota terganggu Pak karena mereka kadang-kadang diriin tenda di taman iya. Atau buka dan lapak di trotoar. Bukalapak di trotoar. Nah, itu tidak terjadi, Pak, sebelum tahun 2019, Pak. Oh, itu baru baru ini aja ya. Mhm, Setelah krisis sosial mereka, Pak, mhm, tahun mhm. 2019. Ini baru aja dirayakan 5 tahun yang lalu kan. Untuk 5 tahunnya baru belum Iya. lama berapa seminggu yang lalu gitu. Mhm, Mereka mhm. merayakan. Iya, iya. Baik. Oh, jadi itu pendatang ya. Artinya kelihatan seperti orang Amerika asli lah, boleh dibilang begitu ya. Eh, Indian ya, Pak ya kelihatannya ya. Iya, iya, betul. Memang nggak terlalu banyak ya, karena dominan keturunan Eropa saya kira yang paling banyak ya. Eh, Ya, Mas, yang ini tentang ya. kehidupan anak-anak muda nih, generasi milenial di sana. Dari pengamatan Mas Didit bagaimana tuh gaya mereka ya dibanding dengan anak-anak sebaya di negara-negara lain atau di kota lain ya di negara Eropa umpamanya. Oh iya, oke. Hmm, Kalau mereka itu kan sebenarnya orang-orang di Chile ini kan dia look up-nya ke ini, Pak, ke Spanyol, Pak. oke, itu ya Jadi orientasinya Spanyol ya. orientasi mereka Spanyol terus Hmm, kemudian anak-anak mudanya karena juga ini Pak apa namanya terpengaruh oleh bebasnya pergaulan dan hmm, penghargaan terhadap hak asasi manusia sehingga mereka hmm, untuk mengekspresikan diri sangat-sangat bebas. Maksud saya iya. juga termasuk masalah hal-hal yang romans gitu ya Pak. Hal Hmm, yang romans hmm, di sini sangat sering kita lihat misalnya pelajar saja sudah ya ini masalah ini sih masalah value aja Pak ya. iya betul. Mereka untuk gandengan tangan Hmm, antara pasangan gitu sudah biasa di hmm, sini terus hmm, kemudian mereka sangat bebas dan pakaian-pakaian mereka memang kalau saya lihat gaya mereka tuh kayak kalau mereka keren Pak ya mereka tuh kayak Spanyol atau kayak Amerika hmm, jadi banyak hmm, sekali penerbangan dari Chile ini ke hmm. wilayah Amerika yang wilayah pantai daerah LA, Florida segala macam itu Oke. mereka look up-nya ke situ Pak. Kalau mereka punya duit, kalau Hmm, mereka punya duit lagi, para pelajar ini untuk menimba ilmu di daerah Spanyol Pak, di hmm, Barcelona maupun di hmm, mana Madrid segala macam. hmm, Terus gaya-gaya mereka sekarang ya seperti orang Jakarta sih Pak ya, gitu ya. hmm, Dan ini Pak Aam kalau saya ya, perhatiin sedikit aja nih buat hmm, informasi, saya waktu itu kunjungan ke Argentina gitu melihat ya, anak mudanya itu, kayaknya hmm. orang Santiago tuh lebih banyak tatoan Pak daripada Daripada di daripada Argentina ya. orang Argentina. Saya bilang nih tahu mereka piercing pakai tindik gitu pakai Ya, ini wah ya, ekspresi ekspresi mereka tuh sangat bebas gitu betul, betul. tapi satu hal yang paling menarik Pak Aam bahwa Hmm, di mana tuh di Chile itu mereka sangat menghargai budaya Pak hmm, oke. sangat menghargai budaya jadi Hmm, banyak sekali pegelaran-pegelaran budaya di sini terus juga pegelaran rock-rock apa namanya musik-musik oke. internasional juga Hmm, hmm, Santiago ini pasti dikunjungi banyak hmm, oleh artis atau apa seperti hmm. itu. Jadi kalau saya bilang kota kota budaya ini dia cocok Iya, cocok sekali. betul. Dan mereka juga memelihara museum-museum seni ya. Itu Itu Pak terawat bagus mereka. bagus, Mereka terawat menghargai baik sekali. gitu. Hmm. Mereka dua orang loh Pak peraih Nobel untuk karya sastra Pak. Oh gitu. Mereka Iya, punya iya, dua itu orang. yang menulis buku Alchemist itu. Iya. Aduh, saya lupa lagi. Itu pemenang Nobel itu ya, saya kira. Eh, Betul. Jadi sudah mhm, kualitasnya sudah sampai di situ Pak kalau betul. kalau kalau, Eh, kalau soal kesusastraan. Sastra Jadi dan seni ya. betul Pak. Kami kan Mhm. juga punya ini Pak grup seni di KBRI ini Pak. Ya. Atas binaan KBRI Santiago terus Mhm, mhm. mereka itu adalah pelaku seni untuk gamelan Pak. Oke. Oh, itu Jadi yang menarik. melakukan Buat mereka gamelan tuh menarik ya, menarik perhatian. luar biasa daftar antrinya panjang Pak kalau buat kelas gamelan Pak. Oke. Itu Jadi kapasitas berapa ya untuk satu kelas itu, Mas di kelas gamelan ini? jadi ada di sini tuh ada 1 minggu Pak ada 3 pelatihan Hmm, gamelan Pak. Kelas oke. profesional, Mhm, kelas amatir, sama oke. kelas dari apa namanya kelas untuk staf KBRI. Oke. Biasanya ibu-ibu Dharma Wanita juga ada ikut mengikuti Mhm, gamelan.
dan Hmm. mereka itu adalah orang-orang setempat Pak, orang-orang Chile. Jadi mereka juga profesional, mereka Oke, juga ahli musik juga gitu, baik. Mereka memang pelaku seni ya. Dan pelaku memang seni. tertarik Terus untuk belajar tentang seni gamelan ini. sangat kita Mhm. juga mensekolahkan mereka ke Indonesia Pak, ke Solo maupun Jogja. Oh, oke. Ngasih Ya. beasiswa untuk belajar di Solo. Nggak, satu orang sekarang sedang beasiswa di Solo Pak Oh, untuk oke. setahun. Jadi Oke. memang apa yang mereka lakukan di gamelan itu identik dengan yang di Solo lakukan. Jadi mereka Oke. sangat menghargai apa namanya keaslian, originalitas. Mhm. Mhm. Nah, ya, jadi kami pernah bilang, ayo dong mainin pakai kombinasi dangdut gitu, belum. Wah, jangan Oke. dong dia bilang gitu. Ini kan kita Oke. harus sesuai dengan pakem katanya. Oke. Dan mereka sinden juga Pak melakukan nyanyi secara itu. Oke. Eh, Iya, ini sinden bahasa Jawa. iya betul. Dan itu bule yang nyanyi. Oke. Oh, mereka bisa ya. Iya, karena itu gurunya Pak yang belajar di apa namanya Hmm. kursus di Jogja dan di Solo. Wah, sayang nih saya nggak sempat lihat tempo hari ya. Jadi mereka. Iya Pak betul. Paham udah keburu pulang. Eh, oke, jadi betul-betul nih seni itu di sana ini sekali ya, dijunjung tinggi ya. Di Eh, Junjung Tinggi. baik, Mas, ini terakhir ya dari eh, apa ya pengamatan pengalaman selama 2 tahun di sana. Apa yang dilihat sebagai unik, beda, khas gitu kan ya? Yang tidak dijumpai di negara lain, bahkan di sesama negara Amerika Latin sekalipun ya. Memang saya lihat ekonomi Chili itu mungkin yang terbaik ya di antara negara-negara Amerika Selatan ya. Apa yang Betul bisa Pak, dilihat betul. ya, ada perbedaan atau keunikan di Chili ini? Oke, baik Hmm. Pak Am. Kalau saya mengamati, karena saya hanya posting di Santiago Pak, tapi saya Ya. dengar dari teman-teman ketika ada apa namanya ada rapat gabungan di Santiago, Hmm. mereka mengatakan begini Pak, Hmm. Santiago ini lebih bersih daripada Brazil maupun Hmm. Argentina. Walaupun mungkin di Argentina banyak gedung-gedung yang ini Pak ya, gedung-gedung yang peninggalan yang lama gitu. Tapi Iya. Santiago ini dibuat kota modern Hmm. dengan pencakar langit yang banyak, tapi tetap Hmm. apa namanya tetap mempertahankan budaya. Oke. Nah, terus kemudian dan orang-orangnya pun lebih bersahabat Pak dibandingin dengan Hmm. apa namanya dengan Argentina maupun dengan Hmm. Brazil. Dari segi keamanannya pun kata Hmm. mereka lebih enak. Jadi mereka merasakan ini lebih Eropa ya daripada di Argentina maupun di Hmm. Brazil yang kalau kita bilang itu Hmm. adalah kota maju di selatan, wilayah selatan Hmm. Amerika Selatan. Terus kemudian untuk transportasi juga mereka ngakuin Pak sangat mudah Hmm. akses seperti itu. Hmm. Kemudian juga orang-orangnya juga seperti lebih ke orang Eropa Pak dibandingin Hmm. apa namanya Brazil maupun di Iya. Argentina. Jadi mereka merasakan wah keren ya si Santiago ini Hmm. bersih, modern, terus budayanya juga tetap terjaga. Hmm. Kemudian juga memang kalau kita lihat apalagi sekarang Pak terjadi krisis di Argentina Pak ya. Jadi Hmm. para turis-turis Argentina ini banyak yang belanja di Hmm. Santiago hanya mungkin untuk Hmm. sekedar untuk brand-brand yang mereka nggak ada di Argentina tuh ada di Hmm. Santiago. Jadi memang Hmm. Chile ini sangat terbuka, Pak. Ekonominya Oke. mereka tuh pemerintahnya itu sangat terbuka dengan swasta. Jadi Hmm. bisa kita lihat seperti kayak perusahaan transportasi, perusahaan penerbangan, perusahaan Hmm. apa namanya yang lain dan sebagainya itu negara hanya hanya mempunyai BUMN itu di sektor tambang, Pak. Selebihnya dilepas Oke. swasta, listrik, Hmm. air, jalan tol segala macam itu swasta yang Diswastakan melaksanakannya. ya. Kenapa? Mereka Hmm. memang sudah seperti itu tumbuh ekonomi sangat liberal ekonominya. Jadi Oke. pemerintah hanya menarik pajak terus kemudian Hmm. mengurutkan apa namanya menata administrasi di pemerintahan. Terus Hmm. kemudian juga kalau perbankan juga di sini relatif Hmm. bagus Pak perbankannya. Cuma Hmm. memang ada kesulitan buat teman-teman kalau misalnya mau tinggal di Santiago itu ketika Hmm. kita masukin uang di bank kalau di Indonesia kan cepat Pak, kita langsung dapat Hmm. identitas maupun kartu. Kalau di sini ada proses yang bertahap sehingga baru 3 hari selesai, Hmm. gitu Pak. Hmm. Terus kemudian kalau teman-teman yang ada mau ke Santiago juga, Hmm. saran. Jadi segala sesuatu di sini transaksional tuh harus menggunakan notaris Pak. Misalnya Oke. ketika kita pembelian apa namanya kita pembelian mobil segala macam Hmm. kita harus ke notaris gitu. Terus Hmm. kemudian
Ya kalau hal-hal yang lain sih pasti ya, kalau kelahiran, kematian Hmm. segala macam harus tercatat. Jadi mereka untuk apa namanya, untuk administrasi kependudukannya Hmm. sangat ketat, Pak. Oh, Demikian oke. juga kalau misalnya itu kalau kita menggunakan apa namanya ID card, ID Hmm. setempat, Pak, kalau Bapak sebagai Hmm. permanen residen, itu di Hmm. situ di ID-nya tuh mereka sudah ada semacam subsidi. Misalnya kalau Bapak Hmm. di sini wajib asuransi ya, Oke. Pak Am, Wajib setiap orang gitu ya. asuransi. Nah, Hmm. wajib asuransi. Jadi ketika asuransinya untuk orang-orang setempat itu berbeda Hmm. dengan kita, Pak. Jadi kalau Oh. kita mengklaim, jadi kalau kita mengklaim itu kita relatif lebih mahal daripada mereka mengklaim Hmm. gitu, Pak. Karena mereka di situ Hmm. ada subsidinya. Terus Hmm. untuk apa namanya, untuk ini cerita sedikit aja, Pak. Ya, Saya baik. apa namanya, saya gambaran Hmm. umum sudah. Saya kan, Ya, kita kan orang Indonesia ini banyak, Pak, yang menjadi padre, Pak, menjadi apa namanya, pastor-pastor baik. di mana, di Santiago ini, di Chile ini. Oh, orang kita jadi pastor di sana ya? Oh, oke. Dan salah satu ketua dari apa namanya, para pastor-pastor yang di congregation itu ada orang Indonesia, ketua ketua paling atas, level atasnya, Oh, dan dia baik. membawahi sekolah yang SMA favorit lah di sini, Hmm. Katolika gitu. Nah, saya nanya bagaimana apa namanya, bagaimana tumbuh kembang orang-orang pelajar di mana tuh, pelajar Hmm. di Chile ini pada umumnya. Hmm. Kalau jadi walaupun di sekolah Katolik ya Pak, saya nanyakan Pak, Ya. kalau biasa di Indonesia itu yang saya tahu dulu Pak, Hmm. kalau kita di sekolah Katolik kan si pastor tuh akan nanya hari Senin, Hmm. kamu ke gereja apa enggak gitu kan? Oke. Di absen itu Pak Am, saya soalnya dulu Hmm. sekolah Katolik. Kamu kenapa nggak ke gereja kalau nggak ke gereja? Nah, saya Hmm. nanya sama si Padre, Padre, berarti hari Senin Pak Padre ngabsen ya kalau kalau pelajarnya nggak ke gereja? Oh, nggak boleh kita di sini, Hmm. katanya, dibilang gitu. Itu harus Lah, diberi kan kebebasan ya. itu betul Pak Am. Lah kan Hmm. Padre kan sekolah Katolik, saya bilang. Kan Hmm. siswanya Katolik. Itu melanggar kebebasan. Jadi kami hanya Hmm. sekolah Katolik saja, tapi kalau soal mereka beribadat atau tidak itu adalah kebebasan. Hmm. Menarik. Kemudian karena Iya, Ya. kemudian karena beberapa padre-padre itu juga terlibat dalam pengajaran di mana, di sekolah-sekolah Katolik. Hmm. Saya nanya bagaimana kebiasaannya orang apa namanya, orang Chile sih kalau sekolah itu, Hmm. apa dia kayak orang Eropa independen gitu Hmm. saya bilang gitu. Kalau soal independennya iya, kalau ketika 18 19 tahun mereka bebas Hmm. sama seorang Eropa. Tapi ketika Oke. mereka ini Pak, mereka dari SD, SMP, SMA itu sama juga, kadang-kadang Hmm. si siapa namanya, si orang tuanya ngerjain PR anaknya. Oke, ada kesamaan itu. Oh iya, Ya, terlibat ya orang tua ya di pendidikan SD, terlibat. SMP. Terus Hmm. saya nanya, Pak Padre, apakah kemudian orang-orang Chile itu taat nggak sih ke gereja? Wah, kadang-kadang males sih kadang bilang gitu. Saya susah ini. Hmm. Sama Hmm. aja nih saya bilang gitu. Jadi Hmm. agama buat mereka juga seperti orang Eropa, Pak. Ya. Mereka. Jadi kalau mereka butuh mereka ke gereja. Terus saya pernah Hmm. nanya kan sama sama lokal staff di sini juga banyak orang ini. Ya. Kamu kenapa nggak ke gereja sih? Kamu kan Katolik. Ah, males ah. Ada aja alasannya gitu. Ah. Ya Ya, seperti itu ya. mereka. Jadi kayak mereka sekuler ya, pemisahan antara Hmm. ketika saya butuh dengan rumah ibadah, dengan Hmm. dengan ini saya akan ke sana, ketika saya nggak butuh ya sudah, saya akan Oke. tinggalkan. Dan mereka sangat sangat bebas sekali dalam dalam Hmm. dalam Hmm. menilai sesuatu, Pak. Value mereka tuh memang udah value Eropa sih ya. Betul. Betul. Dan saya ingatkan juga teman-teman di sini apa namanya, di mana tuh, di peraturan di Chile itu, Oke. jangan sekali-sekali untuk menggoda perempuan atau untuk apa, melakukan sesuatu yang apa namanya, yang sifatnya apa ya, abuse Dianggap untuk perempuan. Oh, melecehkan itu begitu? hukuman pelecehan, itu hukumnya berat Pak, Oh, nggak ada ampun oke. itu. Itu nggak ada Hmm. ampun. Mungkin pencurian masih bisa dibebasin Pak. Oke. Oh, Kalau kalau pencurian pelecehan, apa, bahkan menggoda aja itu udah berat ya. jangan Pak, jangan. Hmm. Jangan. Itu jadi kalau teman-teman ke sini jangan sekali-sekali Hmm. goda-goda mereka. Ah. Lihat silakan, untuk ngobrol silakan, tapi untuk pelecehan nggak ada ampun di Aha. sini. Aha. Jadi itu saya pikir bagus buat perempuan ya Pak, jadi Oke, merasa lebih aman terlindungi lah, jadi ya. Ya hukumnya terlindungi. berat itu ya. Memang Hmm. berat Pak itu. Kalau di Hmm. sini memang kriminal tinggi, tapi kalau Iya. untuk pelecehan mereka nggak ada maaf itu Pak. Oke. Oke. Dan para Ah. pelaku kriminal itu Pak Aam, itu banyak Hmm. juga yang masih di bawah umur Pak.
di bawah umur remaja, anak-anak gitu ya. remaja. Nah, Mereka bilang itu bukan orang Santiago asli, itu iya. pendatang yang banyak seperti itu. Mereka modusnya menggunakan motor juga Pak untuk copet Hmm, secara cepat gitu, oke. atau mereka bergerombol di mana di Hmm, subway atau di bus oke. untuk ngambil dompet seperti itu. Ah, ngambil secara paksa gitu ya. Secara paksa. Oke. Kalau pencopet kan ngambil kabur atau ngambil diam-diam ya. Kalau ini terbuka ya mereka. Iya, Ngambilnya paksa kadang-kadang gitu. tuh terbuka. Nah, Ah, dan di hukum sini Pak di Santiago, bila kita iya, misalnya kita dirampas sama mereka, iya, terus kita melawan di tempat kejadian iya, itu masih dibenarkan Pak, kita artinya melawan diri. Tapi kalau kita kejar mereka Pak, kita iya. kita kita melakukan perlawanan setelah kita kejar, itu kita salah Pak. Berarti kita memukul. Oh, oke. Mengejar terus kemudian untuk melumpuhkan kita pukul umpamanya. Terus Itu ambil kena barang kita Pak. kita. Itu udah salah Itu ya. kena. Wah, ini serba salah deh. Iya. Jadi seolah-olah hukum untuk pencurian tidak terlalu ketat ya. itu Eh, su- itu Jangan sudah hukuman dikritik Pak apa kan. kriminal ringan ya pencurian itu kelihatannya. Ya, tepiring ya Pak kalau di kita ya, Mhm. Iya, iya, kriminal iya. ringan. Itu juga sudah dikeluhkan Pak sama masyarakat sini, bahwa Mhm. kenapa pemerintah terlalu terbuka dengan sistem apa nama orang asing, Oke. sehingga tidak tidak amannya Kota Santiago tidak Mhm. seperti dulu lagi gitu loh. Tapi Mhm. pemerintah sekarang bilang bahwa kami sistemnya terbuka, siapapun yang Oke. bersaing di sini silakan. Mhm. Namun mereka juga mendengar keluhan dari masyarakat bahwa untuk apa namanya kedatangan orang migran-migran sekarang Mhm. sering sekali diperketat Pak Hmm, gitu. oke. Karena itu Ini ya informasi dampaknya lagi, ke kejahatan salah satunya. Baik. informasi lagi Pak Aram, Mhm. kalau misalnya WNI kita ingin datang ke Chile gitu, akan Ya. diberikan fasilitas 90 hari Mhm. untuk visa. Jadi tidak tidak pakai visa 90 hari. Oke. Bebas visa 90 hari ya. Bebas Wah, visa ini 90 hari eh, ya peluang lah buat ini para penggemar travel ya. Chili terbuka travel 90 ya, hari tanpa visa. tanpa visa. Ah, Nah, oke. pertanyaannya kenapa mereka memberlakukan tanpa visa 90 Mhm. hari? Menurut mereka, selama negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Chile, maka kami berikan fasilitas 90 hari, termasuk Oke. Indonesia kan, Pak. Oke. Ini termasuk negara sahabat mereka yang lain ya. Sama Iya, 90 ya, hari juga. dapat dapat fasilitas 90 hari. Nah, Ah, kalau teman-teman yang akan datang ke Santiago ke Chile untuk misalnya nikah dengan orang sini, mhm. dengan orang Mhm. dengan orang Chile ataupun bekerja, Ya. untuk pengurusan visanya dilakukan di Indonesia. Oh, oke. Jadi Eh, tidak bisa Pak Aam transfer apa namanya izin tinggal itu yang 90 hari menjadi izin tinggal setahun. oke, itu harus balik dulu, ngurus visanya di Balik sini. dulu. Oh, oke, oke. Ya, ini buat mereka yang itu, yang masih muda-muda. Iya, kalau 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 mau ke mana? Kalau mau ke Chile, terus Mhm. denda untuk overstay Mhm. 1 tahun. Kalau kita udah lebih dari over 1 tahun, sekitar 230 US dollar, sekitar 250 US dollar. Oke. Kalau misalnya Bapak Dendanya tinggal itu. di sini di Mhm. Santiago, terus Bapak tidak perpanjang izin gitu, atau Bapak nggak Mhm. keluar dari Santiago, dari Chile kemana dulu terus Oke. masuk lagi, artinya overstay ya ada Mhm. denda-dendanya. Jadi misalnya denda 1 bulan, denda 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun, itu ada Oke. dendanya maksimal sekitar 250 US dollar. Oke. Tapi denda ya, bukan kurungan ya. Enggak Pak, jadi Oke. dendanya ketika ketika Bapak nanti online sih Meninggalkan Pak Chili. pembayarannya. Oke. Heeh. Di imigrasi kalau Terus gitu ya, baru kita ya, nanti kalau eh, ketika kita pulang ditagih. kan dicek imigrasi, cek wah kamu overstay nih, Iya. kamu harus bayar. Tapi Mhm. pembayarannya online Pak, Oh, oke. Oh nggak gitu. bisa on the Jadi spot bayar di kita bayar. tempat online ya, tidak menerima cash ya. Bayar bayar online, nggak bisa bayar di tempat, Oke. bayar online. Jadi sebelum meninggalkan imigrasi bayar dulu ya online, Iya, secara bayar online. dulu online Ah, betul oke. Pak. Ya, Terus ya, ya. kemudian terus teman-teman kalau mau datang ke Santiago, Santiago lah ya, karena Ya, portnya di Santiago, baik. itu biasanya pihak dari karantina, duanenya karantina pertanian itu Mhm. agak ketat. Jadi Oke. kalau kita bawa bawa tumbuh-tumbuhan atau bawa Mhm. makanan yang terbuka, tidak Oke. tersil dengan baik, tidak ada merek, Mhm. mereka akan tanya ini apa, dan mereka tidak Mhm. sungkan-sungkan untuk menyita. Oke.
Oke, jangan Jadi coba-cobalah bawa itu ya, makanan-makanan segar, makanan-makanan terbuka, begitu ya ya. Hmm, betul. oke. Jadi kalau kita bawa misalnya kayak kopi atau kayak keripik atau yang sudah Mhm. tersegel gitu Pak, Iya. ketika di bagian apa namanya di airport di karantina Mhm. pas kita mau keluar itu check out Iya. itu kita klaim aja, klaim Hmm. di situ isi formulir bahwa saya bawa barang ini nanti ditanya Hmm. kamu bawa barang apa biasanya Mhm. saya bilang saya bawa keripik saya bawa apa terus gini Mhm. gini pernah Mhm. dicek nanti dia akan buka nggak suka dia buka oke Oh, aman gitu oke, tapi kalau yang dirobek gitu ya. Dibuka. ya nggak dirobek sih Pak dia cuma lihat itunya aja apa namanya kemasan seperti ini Oke. gitu Ya, ya nah diperiksa kalau misalnya kemasan ya. seperti Mhm. bapak bawa ini kopi yang belum disangrai itu Pak yang masih hijau Mhm. tuh itu Mhm. disita Pak biasanya Oh, oke. Yang masih mentah begitu ya, masih bahan masih jadi mentah ya. disita Bahan asal ya, bukan belum belum bahan jadi asal. barang jadi. Um, Mereka ketat sekali dengan pertanian sini, Pak. hmm, Mereka karena hmm. menjaga untuk ininya mereka ya, untuk varietasnya mereka Ya, supaya jangan tercampur supaya dengan jangan terkontaminasi begitu mungkin ya. betul, Uh, betul, betul. Baik. Wah, ini terima kasih nih Mas Didit, bincang-bincangnya. Mm-mm. Mungkin kita lanjut di Kapan dat topik lain, di